Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan tentang mengejar cakupan imunisasi bagi anak bersama dengan Dr. Rini. Dokter masih bersama kami? Ya. Baik dokter, ini mengingat cakupan vaksinasi selama pandemi ini menurun 50% lebih bahkan. Lalu apa strategi dari pemerintah kemudian seluruh tenaga medis agar bisa mengejar ketertinggalan tersebut dan di tahun depan ya mudah-mudahan juga terus meningkat gitu angkanya? Jadi yang pertama dari SDM ya yang memberikan vaksinasi kan seluruhnya tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan diharapkan sudah mendapatkan vaksin itu ya COVID ya seluruhnya dan mereka jadi lebih safety para orang tua dan tetap distribusi vaksin sebenarnya ada dan terus berlangsung dengan seperti biasa. Dan yang kedua membuat sarana di puskesmas atau di rumah sakit sedemikian rupa supaya dipisahkan dari tempat pelayanan yang lain dan ada hari khusus ya dan diharapkan datanya bergiliran. Jadi kalau tidak menumpuk menunggu di ruang tunggu. Ada beberapa yang mensiasati orang tua yang membawa kendaraan sendiri, mereka tunggu di mobil atau tunggu di kendaraan mereka masing-masing, begitu dipanggil baru datang langsung suntik langsung pulang ya. Yang pertama jadi SDM-nya tadi semua sudah diberikan vaksin, tetap menjaga prokes dan orang tua diharapkan pada saat memberikan layanan membawa anaknya juga tetap menggunakan prokes ya, masker ataupun face shield. Nah mungkin bayinya yang biasanya tidak bisa diberikan masker kan, terutama di bawah 2 tahun kan kita tidak anjurkan. Jadi saya lihat beberapa orang tua menggunakan face shield ya. Face shield itu kan seperti topi, nah itu bayi-bayi cukup nyaman menggunakan itu. Dan mereka tidak terlalu lama berada di lingkungan rumah sakit atau puskesmas atau di posyandu. Dan juga tidak boleh berkerumun ya. Jadi harus dibuat jadwal yang rinci. Gitu. Baik, jadi SDM, sarana dan prasarana, kemudian SOP atau pemberlakuan protokol kesehatan ini yang wajib dilakukan agar cakupan dari imunisasi bisa semakin meningkat ke depannya. Ya, betul. Baik, saya ingin bergeser sedikit mengenai vaksinasi karena ini juga hal yang penting mengingat Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka kematian anak tertinggi karena paparan COVID-19. Sejauh ini bagaimana dokter target-target ataupun proses vaksinasi anak untuk anak umur 6 sampai 11 tahun? Persiapannya seperti apa? Ya. Mungkin sebelum membahas 6-11 tahun kan sebenarnya anak sudah pernah diberikan pada remaja ya. Remaja kan masuk dalam anak ya. Anak remaja kalau kita lihat cakupan imunisasinya luar biasa. Mereka dengan serta-merta ada vaksin, mereka langsung mau diberikan vaksin. Beda dengan orang dewasa ataupun orang lansia, mereka suka tarik pelur. Kalau remaja-remaja itu langsung mereka mendapat langsung antusias ya. Dan hampir semuanya 90% baik vaksinasi pertama maupun vaksinasi kedua ya, terutama di kota-kota besar memang, tapi di kota-kota di luar Jakarta mulai beranjak dan mulai dilengkapi vaksinasi. Nah untuk anak yang lebih kecil 6-11 tahun itu kalau saya lihat akan dimulai tahun depan ya. Rencananya mungkin saya lihat juga sama seperti anak remaja akan dilakukan di rumah sakit, di sekolah ya. Dan ada beberapa sebenarnya sentra vaksinasi yang juga menyediakan layanan imunisasi termasuk untuk anak. Jadi selain dewasa, mereka juga melayani untuk anaknya di sentra vaksinasi dan biasanya mereka menyediakan tempat khusus atau jalur khusus. Ini untuk anak, ini untuk dewasa. Itu yang waktu kami dari IDAI diminta bantuan untuk melakukan imunisasi pada anak kerjasama dengan TNI Angkatan Udara kalau tidak salah. Saya minta dipisahkan antrian untuk anak dan dewasa. Mudah-mudahan tahun depan anak-anak usia 6 tahun sampai 11 tahun sudah bisa mulai mendapat layanan imunisasi supaya mereka lebih aman, lebih safety, bukan berarti mereka bisa bebas kemana-mana ya,
karena ada peduli lindungi ya, tapi benar-benar safety terhadap paparan COVID gitu. Selain prokes tetap dijalankan. Baik, jadi rencananya akan dilakukan di awal tahun depan ya, tahun 2022 ya? Tahun 2022, ya. Baik. Betul. Lalu seperti apa proses atau mekanisme pemberian vaksinasi bagi anak 6 hingga 11 tahun, Dok? Apakah berbeda dengan orang dewasa? Oh, tidak, sama. Jadi 2 kali pemberian. Ya, 2 kali pemberian, jedanya 28 hari minimal, ya. Dan itu sama, obatnya juga menggunakan obat Sinovac ya. Sebagian besar Sinovac ya yang sudah keluar izin resminya ya. Nanti biasanya bergulir ke jenis-jenis vaksin yang lain. Baik. Lalu untuk anak-anak yang dalam kelompok rentan atau memiliki komorbid seperti ada penyakit jantung, leukemia, dan lain sebagainya, apakah ada perlakuan khusus untuk mereka? Ya, kalau untuk anak-anak dengan penyakit kronis ya seperti leukemia, penyakit ginjal, itu harus mendapatkan surat izin dari dokter yang merawat ya. Tapi khusus beberapa penyakit kronis yang seperti leukemia itu pada umumnya imunisasi yang lain juga tidak bisa diberikan pada saat dia mendapatkan kemoterapi karena sistem imunnya lagi turun ya. Jadi tidak boleh diberikan imunisasi. Jadi mereka sebenarnya orang tua sudah tahu kalau dalam penyakit kronis mohon maaf tidak bisa diberikan imunisasi pada kurun waktu tertentu. Tapi nanti kalau sudah selesai kemoterapinya seperti itu bisa diberikan imunisasi tersebut ya, dikejar lagi imunisasinya. Baik, dokter, ini tentu kita harapkan juga ditonton oleh orang tua di rumah agar orang tua juga bisa menyadari pentingnya vaksinasi bagi anak. Nah, pertanyaannya dokter, apakah penting memberikan edukasi tentang vaksinasi kepada anak agar kedepannya anak-anak dari umur 6 hingga 11 tahun juga bisa segera gitu, tidak ada penolakan dari mereka untuk menerima vaksinasi? Kalau anak 6 tahun sampai 11 tahun, mereka sudah biasa mendapatkan imunisasi di sekolah. Ada bulan imunisasi anak sekolah. Mereka 3 kali diberikan, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dan juga ada di DKI, kelas 5, kelas 6, mereka mendapatkan imunisasi. Justru anak-anak lebih tahu tentang imunisasi ya. Dan mereka sebenarnya sudah biasa kalau di sekolah, mereka sudah lebih berani karena bersama-sama dengan temannya. Jadi semuanya bisa menerima dengan baik, termasuk dibantu oleh penjelasan dari para guru ya. Dan memang biasanya ada izin dari sekolah kepada orang tua untuk memberikan vaksin. Jadi saya rasa penolakan untuk imunisasi anak usia 6 sampai 11 tahun boleh dikatakan kurang ya. Tidak banyak yang menolak saya pikir. Karena mereka sudah biasa imunisasi setiap tahunnya di sekolah. Baik, jadi minim sekali ya adanya penolakan vaksinasi bagi anak-anak. Lalu untuk stok vaksinnya sendiri sejauh ini bagaimana? Apakah sudah siap di awal tahun depan untuk diberikan kepada seluruh anak-anak di Indonesia, Dokter Eni? Kalau kata-kata seluruh Indonesia saya tidak tahu pasti ya, tapi kalau stok vaksin sih seluruhnya bergulir karena sekarang sudah bisa diproduksi di Bio Farma kan Sinovac-nya ya. Jadi bisa diadakan di dalam negeri, tapi mungkin distribusinya harus bertahap ya. Karena bicara Indonesia kan Indonesia itu luas ya, bukan hanya di Pulau Jawa saja, tapi di beberapa pulau yang jauh itu yang kadang-kadang terkendala transportasi ya. Kalau saya lihat di berita-berita kan ada yang sampai harus berjam-jam ya menggunakan transportasi darat. Nah itu yang membutuhkan peran sektor lain di luar sektor kesehatan untuk membantu distribusi pemberian vaksin untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya tenaga kesehatan yang berperan dalam pemberian vaksinasi, tapi sektor lain itu amat sangat penting ya. Perbaikan jalan, transportasi itu memegang peranan penting karena vaksin itu kan harus dijaga suhunya ya supaya kualitasnya baik. Nah kalau membawanya memakan waktu cukup panjang kan kita harus menjaga obatnya juga harus lebih hati-hati. Demikian.
Baik, kita harapkan berbagai lapisan masyarakat juga saling tolong-menolong, saling membantu agar proses vaksinasi sambil menunggu dan sambil memantau proses vaksinasi bagi anak umur 6 hingga 11 tahun ke depan. Kita juga berharap proses imunisasi akan terus tetap berjalan agar ya anak-anak bisa terhindar dari berbagai ancaman virus dan juga penyakit. Terima kasih Dokter Rini telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Dokter. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.